hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai Jebret Team, balik lagi di hari Senin, berarti balik lagi bersama PB Ina. Pasti hari ini Jebret Team lagi pada puasa Ramadan ya. Semoga lancar puasanya sampai waktunya berbuka. Dan kita harapkan Indonesia nggak ikut-ikutan puasa gelar ya, kayak kemarin soalnya puasa gelar nih di Jerman. Tapi walaupun puasa gelar tetap ada hikmahnya karena ada satu wakil yang lolos ke babak final. Tapi kita nggak sendiri, tentu saja akan ada pakarnya yaitu Ciu nih. Bisa aja, kita udah kayak pasangan ganda putri loh. Bener, Iya kan? Ini adalah salah satu pasangan ganda putri terkuat sekarang di Indonesia ya Ci ya. Iya benar banget. Mohon maaf nih ya, mohon maaf, sidit satu nih. Ci, gimana Ci? Sehat? Sehat. Masih seger Ci? Yes. Karena nggak puasa? Karena nggak puasa. Harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Saya tadi kebetulan juga hari lagi nggak puasa Ci. Oke, sama Iya, berarti sama ya. berarti kita. Jadi harus semangat. Tapi sebelum kita ngebahas permainan yang kemarin, sebenarnya ada hal menarik yang mau dibahas yaitu sosok seorang Gloria sendiri Ci. Bagaimana kemarin dia, kalau menurut saya dia cukup berhasil menjadi leader. Transisi dari ngangkat Dejan sekarang ke Rehan dengan tipe permainan yang sangat-sangat berbeda. Iya. Kalau Ciuni ngelihat sosok dari si Glo sendiri, apakah kayaknya udah kelihatan nih aura-aura leadernya udah bisa nih? Asik. Gimana tuh, Ci? Aura leader tuh memang sangat dibutuhkan ya. Iya. Terutama kan kata Debbie tuh kebanyakan pemain putri yang sering menjadi playmaker dan dia yang harus membimbing juniornya. Kalau aku sih dari awal tuh tinggi keyakinannya Oke. Deb. Karena apa? Karena sebenarnya ngangkat Dejan itu susah loh. Maksudnya itu challenging banget karena ya backgroundnya, kemudian dia juga pengalamannya belum banyak gitu ya, tapi bisa sebegitunya loh Gloria ngebawa Dejan. Kalau ngebawa Rehan menurutku bukan hal yang ya ada, susahnya ada, tapi secara mental, secara persiapan, secara level permainan beda sih Der. Jadi Deb, gue berharap sih ya apa ya predicted sih di aku kalau dia itu bisa bisa ngebawa Rehan di titik sekarang. Dan Rehan juga berubah banget. Gimana Deb? Iya, memang kayaknya Rehan tuh ada kayak ajang pembuktian juga, unjuk diri. Sebenarnya tapi yang mengherankan dan masih menjadi pertanyaan, kenapa pada unjuk giginya tuh setelah didegradasi atau setelah keluar dari pelatnas, kenapa enggak mereka menunjukkan sejak awal juga? Sebenarnya kan Ci, sayang banget karena kesempatan ada beberapa waktu yang dibuang sehingga waktu keluar jadi kayak masih membuktikan diri bahwa dia masih bisa, masih sanggup. Enggak gitu aku ngelihatnya Deb. Biasanya tuh orang kalau di pelatnas sudah merasa ada di titik yang sudah diimpikan oleh seorang pemain, kemudian dia akan ngerasa bahwa oke, tanggung jawabnya penuh ini untuk bisa berbuat banyak untuk Indonesia. Tapi di satu sisi ketegangannya juga sangat tinggi, pressure-nya gede. Tapi kalau kita di luar pelatnas, mindset agak beda ya. Maksudnya ya udah, ini udah lebih low lah mindset ininya, ketegangannya. Iya, ketakutannya, dan dia nothing tulus. Ini juga baru awal loh Deb. Maksudnya Baru 2 turnamen awal. bagus sih, oke gitu ya. Tapi kan nanti perjuangannya kita akan lihat kesananya. Dan ini kembali akan bertaruh secara mental. Apakah di dalam membuktikan ini bisa konsisten. Jadi tahapannya tuh menurutku Rehan menghadapi tahapan yang berbeda secara mental ya. Dan kemudian dapat Glo juga sesuatu partner yang menurutku tuh oke Deb. Jadi dia mungkin juga semangatnya jadi lebih. Udah kelihatan dari fisiknya tuh. Ya maksudnya belum yang lain-lain, dari fisiknya tuh aku sempet beda luhan ya gitu. Iya benar. Ya kan? Dia memang turun sekitar 5 kilo dalam 1 bulannya, itu cukup signifikan. Karena kan sempet waktu dulu dia dibully, aduh terlalu gemuk, terlalu ini, terlalu itu. Maksudnya sempat ada cibiran seperti itu. Tapi sekarang dia bisa membuktikan dia bisa turun nih 5 kilo. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa sih? Apakah dulu dia juga ngerasa ya itu tadi Ci, mungkin selain pressure-nya tinggi,
mungkin apakah anak-anaknya ini sendiri dalam tuh kadang udah ngerasa udah aman juga, udah nyaman juga gitu. Jadi kan kayak ada kenyamanan tersendiri, begitu dia di luar dia udah nggak ada pilihan nih. Dia Kepepet lah ya. Iya udah ini udah pilihan terakhir. Begitu di luar ini nggak berhasil ya udah habis karir. Kayaknya tuh ada kesan seperti itu juga nggak Iya, sih? bisa. Jadi tapi kalau melihat dia sekarang tuh 5 kilonya itu bukan cuma 5 kilo, tapi turun, tapi secara fisik tuh kelihatan bugarnya. Ototnya juga lebih kelihatan gitu. Jadi menurutku progres yang bagus karena dia pemain cowok yang harus banyak nyerang, yang harus nyerangnya konsisten sampai game gitu ya. Bener. Gimana Dep? Iya bener banget sih, maksudnya dengan dia seperti itu kan harusnya memang dia harus berada di kondisi tubuh yang fit. Kalau dulu kan dia sempat ngomong juga, wah kalau saya tuh udah nyaman segini, kalau turun nanti tenaga saya turun segala macam. Tapi kan nyatanya dengan dia turun 5 kilo, masa ototnya sekarang lebih jadi, badannya juga lebih enteng pasti. Sebenarnya ini justru bagus banget buat Rehannya sendiri juga. Itu tadi karena dia nyemes bukan di poin-poin awal, tapi dari awal sampai terakhir, apalagi di posisi mix double. Iya, dengan musuh yang makin lama akan makin susah untuk 2 kali pukulan mati, gitu ya Dep. Bener. Harus konsistennya lebih banyak lagi. Tapi kayaknya perjalanan setiap orang tuh kan beda ya Dep. Mungkin ini jalan yang harus dilewati oleh Rehan gitu untuk ya ke parkir dulu. Siapa tahu itu jalan menuju impiannya. Kadang-kadang orang kecentok dulu juga baru bisa bangun atau apapun lah, yang penting nanti finishnya bagus gitu ya untuk bulu tangkis Indonesia. Iya setuju, karena memang itu tadi ada masa-masa tertentu di saat kita udah kepepet, justru itu yang bisa bikin kita tuh balik lebih yakin, lebih pengen ngotot, lebih ingin menunjukkan, dan itu ya intinya tetap bagus karena apapun prestasinya kan pasti untuk Indonesia ya Ci ya. Iya. Mau di dalam ataupun di luar tetap untuk Indonesia. Betul, dan yang paling kelihatan tuh kesadaran diri untuk punya mikir lebih banyak gimana caranya gue biar juara gitu loh. Iya kan, dan progresnya tuh kelihatan banget dari segi, ya itu tadi kalau fisiknya udah kita bahas ya, tapi dari segi mainnya, dari segi komunikasi dan lain sebagainya tuh kelihatan banget dua-duanya on fire gitulah ya. Gimana sih kayak grengnya tuh kita bisa rasain. Sama-sama dapet gitu. Ya itu. Nah, tapi kalau Juni sendiri ngelihat perbedaan permainan nih Ci, dari Dejan Glow dengan polanya mereka, ini sekarang Rehan Glow dengan polanya sendiri, apa sih yang paling signifikan? Iya, Gloria yang harus signifikan ya. Artinya kan kalau Dejan tuh coveragenya lebih, ya karena dia lebih tinggi ya. Jadi coverage lebih leluasa. Tapi ini juga kalau Glow harus bisa nutupin mungkin bagian-bagian yang ya Rehan juga bolanya spekulatifnya kan juga lumayan tinggi tuh. Papahnya lah ya, gitu kan. Pencetusnya. Jadi itu hal-hal yang memang harus ada disesuaikan di sana. Jadi saya ngelihatnya ya berjalan cukup baik. Hanya memang pas final kemarin tuh berharap bisa lebih sebenarnya. Tapi ya mereka finish di situ pun kita sudah happy lah dengan itu ya. Gimana Dep? Dirimu sendiri dong memberikan komentar perbedaan. Ya perbedaan benar, harus Glow yang lebih menyesuaikan. Karena tadi kalau Dejan lebih cover, lebih ada power, mungkin si Glow nggak terlalu banyak pukulan. Kalau main sama Dejan, gimana caranya dia mancing, ya udah. Dapat dah. Dejan bisa finishing gitu. Urusin dah belakangnya gitu ya. Tapi kalau sama Rehan kemarin memang ada beberapa pukulan yang kayaknya udah harus mati dari belakang, tapi masih bisa lagi nih masih hidup lagi, dan itu tugasnya Glow untuk gimana caranya bisa finishing justru di depan. Yes. Nah ini yang menjadi terbalik adalah sedikit harus lebih kerja keras Glow-nya. Iya, harus lebih banyak bergerak dan ya menutupi lah ya kalau seumpamanya ada yang sisi atau side yang kosong gitu ya. Saling melengkapi lah nah, gitu ya. Itulah partneran namanya ya kan Dep. Nah, tapi kalau Ciuni tadi kan ngomong waktu di partai final, tapi sayang banget nih. Kayaknya tuh kan memang habis bensin juga loh Ci. Yes. Lihat dari permainan, dari poin yang memang nggak ketat banget, cukup jauh lah dari pasangan yang gado-gado juga nih sebenarnya si Boje juga. Tapi menurut Ciuni sendiri memang mereka ini kalah tenaga kah, atau ini memang kayaknya masih faktor kelelahan? Iya nggak tahu ya, kalau melihat penampilannya tuh di final kayak kurang
ketekan terus lah. Polanya. Kayak gak bisa mengembangin permainan. Padahal kalau Boje memang udah senior sih ya, udah senior. Tapi menurutku harusnya kok masih bisa ngelawan. Nah mungkin juga turnamen ini tuh turnamen apa ya, pertama dan berat secara pikiran, secara pressure. Ya pasti ada pressure-nya juga lah. Orang mau buktiin tuh juga ada pressure-nya, Dep, gitu ya Pasti. kan. Nah apakah mereka tuh ada di fase yang peaknya tuh di semi, kemudian di finalnya mereka kurang bisa maksimal, apakah seperti itu? Tapi secara permainan tuh kayak gak keluar 100% gitu yes. ya. Tapi ya juga karena ketekan terus gitu. Kalau aku ngelihatnya tuh kayak gitu. Jadi ngembangin permainannya tuh kok susah gitu loh, Dep. Debbie gimana? Ya karena memang mungkin ada cocok-cocokan juga Ci ya dalam Ini pola nggak cocok permainan. logi ya? Ini cocok loginya kurang masuk nih kali ini. Dan mungkin juga karena satu kan Rehan tenaganya nggak yang sepowerful Sekuat. Dejan atau yang pemain-pemain lainnya. Dan ini juga jadi makanan untuk pemain Eropa. Karena kita tahu pemain Eropa kan juga mereka cukup alot, kuat-kuat dan juga jarang mati Flashing-flashingnya sendiri. juga bagus ya, Iya, Dep. dan Teblin juga bukan pemain baru, dia Iya. juga pengalaman. Benar, Boje benar. juga sudah sering juara juga dulu sama pasangan sebelumnya. Jadi ya ini menjadi PR tersendiri lah untuk pemain-pemain kita kalau kita ketemu sama pemain-pemain yang udah mateng nih. Betul, Karena nggak betul. gampang untuk main di matiin Eropa mereka. juga ya. Bener. Mereka lebih pede lah ya. Dan cuaca juga pasti kan ngaruh juga. Iya sih. Dan pemain Eropa nih sekarang memang lebih kuat ya. Iya. Eventually tuh mereka juga bisa ngembangin permainannya dengan lebih baik ya. Sistem rally point juga nolong ya Iya. mereka kayak gitu sih. Benar-benar. Dan sebenarnya menarik Ci dengan adanya Glo sama Rehan sekarang ini kan menambah persaingan ya di sektor ganda campuran. Gak hanya di dunia tapi justru di Indonesianya sendiri. Dengan adanya Glo sama Rehan, terus ada Fadia sama Dejan, terus ada pasangan-pasangan lainnya. Kalau Ci ini melihat peta persaingan mixed double sendiri deh di Indonesia tuh kayak gimana? Agak cukup rumit ya. Rumit ya Ci ya? Rumit ya. Karena maksudnya mereka baru lah ibaratnya gitu ya. Terus kayak diturunin di satu kejuaraan yang levelnya kurlep sama lah gitu ya. Dan mereka harus bersaing sendiri. Tapi kalau menata dari kemampuan ya harusnya memang model dari misalkan kayak Fadia sama Dejan, kemudian Rehan, Glo, Lisa juga ini kan bukan pemain baru Iya, dan bukan baru, junior juga. Betul. Jadi memang harusnya mereka ini dalam persaingan starting sekarang udah memang harus terus di atas gitu ya. Kalau yang lain kan kita melihat ya adalah Jafar dan beberapa pasang itu kan juga ya boleh dibilang masih baru gitu ya. Nah ini kita ngelihat apakah yang atas bisa ditarik sampai mana atau yang bawah bisa ngebut secepat itu nyusul yang pemain senior nih. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan besar kan. Yang harus dilihat adalah nanti yang mana yang lebih cepat aja. Intinya yang akan nggak kepake yang paling bawah atau yang paling atas tapi nggak berkembang. Gitu nggak sih? Ya menarik nih. Iya kan? Benar. Ya gitu. Nanti. Karena ya itu sih memang titik ukurnya ya Ci ya. Karena udah di atas dia bisa sampai mana nih levelnya nih. Kalau udah mentok sampai sini doang ya berarti udah nggak bisa lagi. Iya mendingan kita cari yang baru lagi yang masih muda. Sedangkan yang paling bawah kalau dia nggak cepat ngejar ya udah tambah ketinggalan, tambah jauh gapnya. Berarti yang harus dikembangin kan yang dari bawah cepat ke atas atau yang atas bisa lebih berkembang. Paling bawah dan paling atas yang mentok berarti selesai ya. Berarti bye-bye gitu Bye-bye. ya. Bye-bye. Ya ini menariknya. Tapi bagus juga dengan ada peta persaingan seperti ini. Tarik menariknya itu ada. Bagus. Persaingannya saling ingin menunjukkan prestasi juga ada. Dan ini kita harapkan nanti seperti di sektor tunggal putri dengan adanya satu sosok atau dua sosok yang bisa narik. Jadi bisa berkembang terus. Iya dan ini belum kepegang gitu loh Dep. Ganda campuran maksudnya siapa nih? Belum memang. Iya kan Masih maksudnya. undi masih cari siapa nih yang akan ada di klasmen paling atas. Itu yang lagi kebut-kebutan dan ini yang beneran menjadi yang apa ya? Yang kita tungguin terus nih. Ntar siapa nih gitu kan Dep. Ini menarik nih. Nanti kita pokoknya tungguin bareng-bareng terus kita bahas lagi di sini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngebahas anak asuhnya Coach Hafid dan juga Coach Bule dong yang kemarin berhasil juara back to back. Jangan kemana-mana. Hasil yang luar biasa banget.
tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.